hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Silakan Pak Soper. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami, pakai firman-Mu, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Yakobus sekitar tahun 41 sampai 49. Waktu itu latar belakangnya umat Israel ada di dalam penderitaan. Penerima surat ini ada dalam penderitaan, berbagai masalah, tekanan dari pemerintahan yang ada yang menjajah mereka waktu itu. Mereka menghadapi sakit penyakit, mereka menghadapi problem yang besar. Dan waktu itu Tuhan melalui Yakobus berbicara kepada bangsa ini. Satu-satunya jalan keluar yang mereka harus lakukan adalah membangun kehidupan spiritual mereka melalui doa. Dan waktu mereka sakit dikatakan mereka mengundang penetua untuk mengolesi dengan minyak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, saya memberi judul renungan inilah doa yang manjur. Doa yang manjur, tentu orang yang sakit mengharapkan obat yang manjur. Karena itu akan menyembuhkan dia. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita merindukan dalam hidup kita memiliki doa yang manjur, doa yang dahsyat, doa yang besar kuasanya. Doa yang menyembuhkan setiap permohonan kita, setiap permintaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, setidaknya ada 3 hal yang penting kita renungkan bagaimana doa yang manjur itu Bapak Ibu. Yang pertama, doa yang manjur itu adalah doa yang disampaikan orang yang benar. Jadi artinya Bapak Ibu yang berdoa itu adalah orang-orang yang benar. Dan doa orang benar itulah yang manjur, yang dahsyat, yang memberikan jawaban, yang memberikan solusi kepada kita. Jadi yang terpenting adalah orang benarnya. Dan kita semua orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah memiliki Yesus. Maka kita adalah orang-orang yang benar. Tentunya juga memang sebagai orang-orang yang benar kita
harus mentaati firman Tuhan, harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dua-dua kita menjadi manjur, harus kita bangun hidup kita menjadi orang-orang benar. Di kitab Kejadian diceritakan Bapak Ibu mengenai persembahan Kain dan Habel. Banyak orang menafsirkan itu karena persembahan Habel gemuk, sehat, dan sebagainya. Makanya diterima oleh Tuhan. Berbeda dengan persembahan Kain yang sisa-sisa. Tapi sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya adalah kehidupan Habel yang benar di hadapan Tuhan. Makanya persembahannya diterima oleh Tuhan. Kain hidupnya tidak benar. Kain hidupnya tidak benar. Maka persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa Bapak Ibu, yang terutama adalah hidup kita benar dengan Tuhan, maka jawaban-jawaban doa kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu kata di sini, doa itu Bapak Ibu kita harus menyampaikannya Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, dengan sungguh-sungguh. Artinya kita melihat bahwa kalau kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh artinya Bapak Ibu tidak jemu-jemu. Senantiasa berdoa. Berusaha dengan sekuat tenaga kita menyampaikan kepada Tuhan. Tidak berputus asa Bapak Ibu. Kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu di Kristus. Doa dengan sungguh-sungguh. Kita melihat Bapak Ibu di Alkitab bagaimana Hana berdoa Bapak Ibu di Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai katanya dia kehabisan suaranya. Mulutnya saja yang komat kamit Bapak Ibu. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, yang tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya Bapak Ibu. Dengan tekun Bapak Ibu, dengan sepenuh hati, itulah doa yang sungguh-sungguh itu. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Doa yang sungguh-sungguh itu Bapak Ibu menghasilkan lebih daripada yang kita doakan. Lebih daripada yang kita harapkan Bapak Ibu. Hana berdoa, seorang anak Bapak Ibu. Karena dia mengalami tekanan-tekanan dari Penina. Penina mengejek dia Bapak Ibu. Dan dia berdoa minta kepada anak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan memberikan bukan hanya seorang anak. Tapi Tuhan memberikan nabi. Yang menjadi Samuel. Nabi Samuel Bapak Ibu. Doa yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Melebihi daripada apa yang kita harapkan. Yang kita doakan Bapak Ibu. Saya secara pribadi Bapak Ibu berdoa waktu itu ke seorang istri. Tapi Tuhan luar biasa. Bukan hanya istri yang Tuhan berikan. Tapi juga menjadi pengkhotbah Bapak Ibu. Ibu kita ini istri saya adalah pengkhotbah Bapak Ibu. Lebih daripada apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu di sini dikatakan doa itu harus Bapak Ibu kita berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman Bapak Ibu. Doa dengan iman itu seperti apa Bapak Ibu? Kita yakin apa yang dikerjakan Tuhan. Yang sudah terjadi masa lalu dan akan terjadi sekarang dan akan terjadi masa depan. Kita yakini Bapak Ibu itu dikerjakan oleh Tuhan. Kita meyakini karena iman Bapak Ibu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ingini, dasarnya adalah iman. Dan apa yang akan kita lihat terjadi, dasarnya adalah iman. Jadi Bapak Ibu di Kristus, doa kita yang manjur itu harus didasari dengan iman. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana di iman itu Bapak Ibu bukan karena kekuatan kita. Waktu Elia Bapak Ibu, Nabi Elia diperhadapkan kepada orang-orang penyembah-penyembah Baal, 450 dewa-dewa yang harusnya dan akhirnya Bapak Ibu Elia memenangkan. Tapi kemenangan yang dialami Elia itu tidak lama Bapak Ibu. Kemudian dia diancam oleh Isabel Bapak Ibu. Nyawanya terancam, dia menjadi khawatir, dia menjadi takut sekali Bapak Ibu di Kristus. Jadi memang doa itu dan terakhir Tuhan menolong dia. Tuhan melihat bagaimana
dia ditolong oleh Tuhan Bapak Ibu Kristus. Jadi luar biasa. Doa itu Bapak Ibu harus dasari dengan iman. Satu saat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, kami sudah sepakat di rumah ini Bapak akan membawa Lolo ke dokter THT di sini Bapak Ibu. Ada tetangga kami, satu RW kami, dokter THT, dokter Lukman namanya. Waduh, Pak, udah, tapi karena waktu itu awal-awal virus corona Bapak Ibu, gimana ya dokter, gimana ya, gimana. Terus saya diingatkan Bapak Ibu, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, baru saya mendengarin khotbah, dengar renungan khotbah-khotbah di YouTube Bapak, saya ingat, kenapa enggak saya doakan saja? Kenapa enggak saya imani aja Lolo sembuh? Saya mengeluh terus, telinganya sakit Bapak Ibu. Dan saya sembah Tuhan, saya puji Tuhan. Saya katakan, Lolo, kamu datang ke ruang tamu ini. Dan dia duduk di situ. Nah, istri saya dan anak saya perempuan, Lord Angel, sepertinya mereka bilang, ayo kita doa. Dan saya pegang Bapak Ibu telinganya. Saya kayak ada semacam minyak Bapak Ibu di tangan saya. Dan saya katakan, dalam nama Yesus. Dan luar biasa, sembuh Bapak Ibu. Puji Tuhan, Lolo sembuh, telinganya tidak sakit lagi Bapak Ibu. Itu luar biasa pekerjaan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu di Kristus, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita merindukan menjadi doa-doa yang manjur dalam hidup kita Bapak Ibu. Caranya Bapak, karena kita percaya Bapak Ibu, doa kita itu berkuasa Bapak Ibu. Doa yang manjur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa dengan iman Bapak Ibu. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mari kita membangun hidup kita yang benar Bapak Ibu. Maka kita akan mendapatkan doa-doa yang manjur, yang dahsyat, yang berkuasa, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Dahulu